Selamat sore, perkenalkan nama saya Sagung Agung Desi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas hari ini, yaitu mengenai carving yang sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, di sini tema yang saya pilih yaitu mengenai taman. Nah, mengenai taman ini di situ berarti ada bunga-bunga dan juga ada hewan-hewan. Nah, untuk bunganya, tugas carving saya itu terdiri dari bunga yang terbuat dari tomat dan juga wortel. Ada juga hewan seperti kupu-kupu. Hewan itu mudah dibuat sebenarnya, cuma memang memerlukan ketelitian dan kelincahan dalam membuatnya, karena jangan sampai ada yang salah. Dan ada juga unsur lain seperti daun. Saya mengambil bahannya itu dari tomat dan wortel karena bahan itu sangat mudah dicari di sekitar saya. Dan untuk proposal tugasnya di sini saya ada membahas mengenai pengertian carving itu sendiri, yaitu bagaimana teknik mengukir makanan ataupun bahan-bahan makanan yang diukir sedemikian rupa yang menggunakan pisau khusus. Sedangkan untuk garnish, yaitu dia ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya hiasan hidangan. Nah, sebenarnya garnish ataupun carving ini mempunyai fungsi ataupun manfaat untuk menghias suatu makanan agar makanan itu enak dipandang mata, agar makanan itu juga kayak bisa membangkitkan selera makanan gitu, selera makan kita. Terus bisa memperindah juga, dan fungsi lainnya itu untuk agar memunculkan nilai seninya begitu. Nah, untuk sejarahnya, sebenarnya garnish ataupun carving ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Ada juga beberapa sejarah di Indonesia itu bisa dibilang panjang sekali. Dia berasal dari nenek moyang kita, bisa dibilang seperti itu. Dan juga untuk carving ataupun garnish di setiap daerah itu berbeda-beda begitu. Untuk syaratnya itu ada sebenarnya beberapa syarat untuk penggunaan bahannya, terutama untuk buah ataupun sayuran itu harus segar, warnanya juga itu bisa dibilang kontras ataupun lebih mencolok daripada makanan. Ini bertujuan agar garnishnya itu tetap bagus begitu. Terus yang syarat lainnya itu makanan dan garnishnya itu harus sesuai. Jangan sampai makanannya apa, garnishnya apa, kan nanti tidak nyambung gitu. Percuma juga dibuat garnish kalau nggak nyambung. Terus garnish itu juga harus mencolok dan menarik perhatian. Bisa digunakan ini untuk misalnya anak-anak yang kurang suka makan kayak sayur ataupun buah-buahan, itu bisa diukir ataupun dipahat sedemikian rupa yang bisa menarik perhatian anak-anak sehingga anak-anak bisa makan gitu. Terus dan masih banyak lagi sih sebenarnya syarat-syarat dalam membuat garnish. Yang pasti itu bahan-bahannya harus segar dan juga teksturnya itu tidak berubah begitu, harus sesuai dengan tekstur aslinya. Misalnya tomatnya itu tidak terlalu lembek karena itu juga akan susah dipahat. Terus untuk wortel dia itu tidak lembek, karena wortel yang telah lama disimpan di suhu ruang itu biasanya kayak agak lembek gitu. Itu susah digunakan untuk membuat carving. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada bahan yang digunakan, ada bahan pangan seperti buah-buahan, ada apel bisa digunakan, pisang, apalagi stroberi, anggur, dan buah-buahan lainnya. Untuk sayuran ada banyak sekali sayuran seperti wortel, tomat, ternip, beetroot itu bisa digunakan. Dia itu mempunyai tekstur yang agak keras, timun juga bisa digunakan. Nah, sedangkan untuk kebanyakan itu ada yang di makanan, kayak
daun pisang itu bisa juga digunakan untuk garnish, cuma ini tidak bisa dimakan. Daun pisang, daun mint, daun parsley, seledri, sawi putih, selada itu bisa digunakan untuk garnish. Cuma tidak bisa kayak di carving gitu, cuma palingan disimpan langsung ataupun ditata sedemikian rupa. Terus yang selanjutnya ada beberapa tips untuk pemula, khususnya saya dalam membuat garnish. Yang pertama yaitu bagaimana sih caranya kita memilih pisau. Pisaunya itu harus harus tajam yang pertama, terus dia kuat. Walaupun pisaunya dibilang kualitas bagus, tapi ada beberapa pisau yang memang bisa dibilang sangat bagus untuk membuat carvingan itu. Sebenarnya membuat carvingan itu tidak bisa menggunakan sembarang pisau. Kalau menggunakan sembarang pisau itu kayak hasilnya itu tidak maksimal, karena kita tidak menggunakan pisau sesuai dengan fungsinya. Terus yang kedua, teknik memegang pisau. Alangkah baiknya itu kita memegang pisau kayak dibiasakan terlebih dahulu memegang pisau carving, karena ini berbeda dengan pisau biasa. Yang ketiga, dari rapi dan kebersihan dalam membuat carving itu harus benar-benar bagus begitu, karena ini bisa dapat memunculkan nafsu makan kita. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih.